Oke, selamat bertemu lagi dengan saya, tutor di temuan belajar para juara. Adik-adik juara, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan dinamika pada gerak melingkar. Soal pertama, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar. Bila jari-jari sama dengan R, berat roda sama dengan W, tinggi anak tangga sama dengan H, maka gaya F minimum yang dibutuhkan agar roda tersebut naik adalah titik-titik. Nah, kita lihat dari gambar, ketika roda ini berputar naik ke atas, maka yang menjadi sumbu putarnya adalah bagian di titik sudut ini. Ini adalah sumbu putarnya atau poros ya sini. Ini adalah poros. Poros. Nah, gaya minimum berarti di sini sigma torsinya harus 0 ya. Pada konsep ini, sigma torsi yang bekerja pada lingkaran ini dengan poros di titik sudut siku-siku ini harus sama dengan 0. Jadi sigma torsinya adalah 0. Berarti sigma torsi sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek gaya-gaya yang bekerja pada roda ini. Ini ada gaya F, ada gaya W. Nah, kemudian setelah kita tahu gaya-gaya bekerja pada roda, kemudian kita harus menentukan lengannya. Lengan gaya masing gaya tersebut. Untuk gaya F ini, lengan gaya adalah jarak dari poros ke garis kerja gaya dan harus tegak lurus. Nah, berarti kalau kita bikin lengan dari gaya F, ini lengannya. Nah, ini adalah lengannya. Ini adalah lengan untuk ini misalkan LF gitu ya, lengan untuk gaya F. Kemudian kita tentukan juga lengan untuk gaya W. Nah, ini berarti lengannya. Ya, jarak dari garis kerja gaya terhadap poros berarti ini LW. Nah, langkah pertama kita harus menentukan LF dan LW sebelum kita masukkan ke persamaan sigma torsi sama dengan 0. Kita lihat segitiganya ya. Kita bikin segitiganya di sini. Segitiganya. Nah, segitiganya gini ya. Nah, segitiganya ini ya. Nah, kita tahu dari sini ke sini nih H ya. H. Berarti segitiga ini panjang sisi yang ini berarti adalah R kurangi H. R kurangi H. Nah, R kurangi H ini adalah lengan dari gaya F. Ya. Kemudian kita nyari LW di sini. Ini LW. Ini adalah R juga jari-jari. Nah, untuk nyari LW kita bisa pakai aturan atau dalil triple Pythagoras. Dalil Pythagoras. Kalau LW sama dengan akar, ayo apa ya? Ada yang masih ingat? R dikuadratkan dikurangi R kurangi H dikuadratkan. Coba kita sederhanakan dulu ya. LW itu adalah lengan untuk gaya W. Akar R kuadrat kurangi R kurangi H dikuadratkan itu R kuadrat kurangi 2RH tambah H kuadrat. Nah, ini akar dari R kurangi H dikuadratkan. Berarti R kurangi R, habis ya R-nya ya. Jadi akar min kali min plus 2RH min kali plus min H kuadrat. Ini adalah LW-nya. Nah, setelah kita dapat LW dan tadi LF-nya adalah LF sama dengan
R kurangi H. Oke, setelah kita dapat LW sama LF, kita coba bikin ini poros, ini F ya, berarti putarannya mengarah ke poros. Ini putarannya, ini searah jarum jam, berarti negatif. Kemudian ini gaya, arah gaya ke bawah, kemudian ini poros, dia menuju ke poros. Ini berlawanan berarti positif. Kita masukin ke sini. Positif maksudnya nanti arah torsinya keluar bidang. Negatif berarti nanti arah torsinya masuk ke dalam bidang di sini nih. Di titik pusat ini. Nanti arah torsinya yang disebabkan oleh F itu berarah ke dalam. Kalau yang disebabkan oleh W, arah torsinya berarah keluar, jadi positif. Kita langsung masukkan ke soal. Kita tahu kalau torsi adalah gaya kali lengannya. Kita lihat gayanya adalah W, dia positif, W dikali LW. Minus, kenapa minus? Karena F-nya menyebabkan torsinya arahnya ke dalam bidang. F kali LF sama dengan 0. W itu ya biarkan karena di sini mintanya dalam W, R, dan H. Ya. F-nya itu dicari dalam bentuk W, R, dan H. W dikali LW-nya adalah R kurangi akar 2RH kurangi H kuadrat kurangi F, LF-nya adalah R kurangi H sama dengan 0. Yang F, negatif F dikali R kurangi H pindah ruas ke kanan, tapi saya tulis di kiri. Jadi positif, tapi saya tulis di kiri. F kali R kurangi H sama dengan, ini sebenarnya di sebelah kiri, tapi saya tulis di sebelah kanan. W kali ini bisa ditulis menjadi 2RH kurangi H kuadrat pangkat setengah. Jadi F-nya adalah W dikali 2RH kurangi H kuadrat dipangkatin setengah dibagi dengan R kurangi H. Nah, ini adalah gaya minimum yang menyebabkan roda ini naik ke atas. Semuanya dalam bentuk W, R, dan H. Jadi sesuai dengan yang diminta oleh soal. Gaya minimum yang dibutuhkan agar roda tersebut naik adalah titik-titik dalam W, R, dan H. Jadi jawabannya adalah W dikali dengan 2RH kurangi H kuadrat dipangkatkan setengah dibagi dengan R min H. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Beban bermasa 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter dari salah satu kakinya. Jika panjang meja adalah 6 meter dan masanya 100 kg. Maka besar gaya yang bekerja pada kaki yang lainnya adalah, berarti yang ini, besar gaya yang dialami oleh kaki ini berapa? Nah, kita cek ya. Langkah pertama adalah gambar seluruh gaya yang bekerja pada papan meja ini. Berarti ini ada gaya, ini misalkan kaki 2 ya, ini kaki 1. Berarti di sini ada F2 ya. Gaya tekan yang bekerja pada batang meja ini yang dilakukan oleh kaki kedua ini F2. F2. Atau biasanya orang N2 boleh, normal 2 boleh, atau F2 boleh. Normal aja ya. Normal. Ini normal 2. Biasanya orang menuliskan normal, kayak normalnya. Kayak N2. Kemudian di sini ada N1. Kemudian di sini ada W1 ya. W gitu aja ya. W benda, WB. Nah, kemudian di tengah-tengah ini homogen. Oke, karena homogen, kalau nggak ada dikatakan mejanya homogen, maka si pembuat soal menginginkan bahwasanya dia homogen. Berarti beratnya berada di tengah-tengah. Nah, ini. Ini adalah W meja, WM gitu aja ya. Kalau ini W batang, W benda. Ya, ini WM, ini W benda untuk membedakan saja. Atau kalian bisa menggunakan indeks yang lain. Tapi di sini saya memasukkan indeks M, di sini indeksnya B. B untuk benda, M untuk meja. Nah, kemudian setelah kita gambarkan seluruh gaya yang bekerja pada meja, pada papan meja ini, kita harus juga menentukan porosnya.
Nah, cara menentukan poros, tipsnya adalah carilah poros yang pada titik tersebut ya tidak diketahui besar gayanya dan gayanya tidak ditanya dan gayanya paling banyak terdapat di titik tersebut. Nah, kalau ini diketahui besarnya WM, WB juga diketahui besarnya. N2 yang ditanya. Nah, salah satu yang tidak ditanya dan tidak diketahui besarnya berarti N1. Berarti porosnya di N1. Ini adalah porosnya. Nah, di sini poros. Ini porosnya. Nah, setelah mengetahui porosnya, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menentukan lengannya masing-masing. Ya, lengannya. Kita cari lengan N2. Ini lengan N2 itu dari gaya ke porosnya. Berarti lengannya ini yang panjang yang saya berikan gambarnya ini lengannya berarti. Ini adalah misalkan L2 lah ya. Ini L2, lengan untuk N2. Kemudian kita bikin juga lengan untuk WM. Ini lengannya. Jarak tegak lurus dari garis kerja gaya ke poros. Ini misalkan LM gitu ya. Kemudian ini 1,5 itu LB ini. B itu bendanya. Sudah nggak ada gaya lagi. Nah, setelah itu kita tentukan arah putaran ya. Ini ada batang ya. Antum tarik gaya ke bawah, maka batangnya akan berputar yang ngikutin gayanya jadi ke sini. Ini putarannya. Untuk yang WB putarannya seperti ini. Nah, ini putarannya. Intinya gampang, menuju ke poros itu aja ya. WM juga sama. Ini ada ditarik ke bawah, maka putarannya menuju ke poros. Ini berlawanan positif, ini positif. Artinya nanti arah torsi di titik poros ini keluar bidang. Nah, N2 ini ada batang ditarik ke atas maka putarannya nanti seperti ini. Intinya menuju poros juga ke sini. Dan ini berlawanan negatif. Nah, karena dia setimbang atau seimbang, maka sigma torsinya adalah 0. Perkalian semua gaya dengan lengannya jika diakumulasikan atau jika dioperasikan itu harus 0. Kita mulai dari WM. WM, ya ini positif kali LM, tambah W benda kali LB, kurangi N2 kali L2 sama dengan 0. N2 L2 pindah ke kanan, ya, ke ruas kanan. Tapi saya tuliskan di ruas kiri, jadi positif. N2 L2 sama dengan WM LM tambah WB LB. Sekali lagi N2 L2 saya pindahkan ke kanan jadi positif, tapi saya tulis di kiri. Ya, boleh, boleh. N2-nya yang ditanya, L2-nya tadi panjang mejanya adalah 6. Ya. Kemudian WM-nya W meja itu W meja ini baru masanya. Berarti W mejanya itu adalah W meja. Berarti masanya kali gravitasi. Jadi kalau gravitasinya nggak diketahui berarti 10. Berarti jadinya 1000 Newton. Berarti ini 1000. Nah, dia berada di tengah-tengah. Berarti jaraknya 3 meter. Kali 3. Tambah. WB-nya itu di soal 20. Jadi WB-nya kita cari. Ini WB. 20 kali 10. Berarti sama dengan 200 Newton ya. Ini 200 kali LB-nya 1,5. Dengannya 1,5 dari soal. Jadi 6N2 sama dengan 3000 tambah ini 300 ya. 300. Berarti N2 adalah 3300 bagi 6. 550 Newton. Jadi gaya yang dialami oleh kaki kedua adalah 550 Newton. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dinding ya, ini ada lantai, ini ada tangga bersandar di dinding dengan panjang L tangganya. Sebuah tangga homogen dengan panjang L diam bersandar pada tembok yang licin di atas lantai yang kasar. Dengan koefisien gesekan statis antara tangga dan lantai adalah mu.
Jika tangga membentuk sudut theta tepat saat tergelincir, besar tan theta adalah titik-titik. Nah, langkah pertama kita gambar seluruh gaya yang bekerja pada batang ini. Ini ada gaya apa? Gaya normal. Ini misalkan kita kasih aja ya, kasih keterangan ini A ya, ini B. Berarti ini NA ya. Kemudian ini ada gaya berat batang di tengah-tengah, ini W batang. Kemudian ini ada gaya normal juga NB. Kemudian ini ada, nah kalau seandainya tergelincir gaya geraknya ke kanan, maka gaya geseknya itu ke kiri. Ini gaya gesek. F ini gaya gesek. Ada gaya lagi nggak? Nggak ada. Nah, untuk memilih poros, ini boleh titik A, boleh titik B. Kita coba titik B saja ya, yang jadiin poros. Kita coba titik B yang jadiin poros. Titik A juga boleh, cuman kita coba di titik B. Nanti file enggak. Ini adalah poros. Poros itu ya. Nah, kemudian kita tentukan lengannya masing-masing. Ini garis kerjanya, ini NA nih, saya perpanjang. Nah, berarti lengannya dari perpanjangan ke porosnya, ini lengannya. Ini misalkan LA itu aja ya. Kemudian saya buat lagi yang W nih. Nah, berarti dari sini ke sini ini adalah LW. LW. Nah, sudah gayanya yang menyebabkan batang ini akan berputar WB sama NA. Berarti kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Nah, kita tentukan arah putarannya. Ini putarnya ke arah poros, ini positif, berlawanan jarum negatif ya. Negatif karena searah jarum jam. Arah torsinya ya. Ini arah besar torsinya negatif. Tapi kalau torsinya berada di titik B ya. Jadi artinya torsi yang disebabkan oleh NA itu masuk ke dalam bidang. Ini berlawanan ini positif. Jadi arah torsinya keluar di sini di titik B. Berarti yang positif berarti WB kali LB ini LW gitu ya. LW kurangi NA kali LA sama dengan 0. WB-nya M kali G. Iya, WB-nya itu M kali G, massa dari batangnya dikali gravitasi. Nah, sekarang panjang LW dari kita tentuin LW-nya dulu. Dari titik berat ke poros ini setengah L. Gitu ya. Berarti ini sudutnya theta, ini sudutnya theta, segitiganya. Berarti kalau di sini adalah LW-nya adalah setengah L cos theta karena berada di samping sudut. Berarti WB-nya M kali G dikali dengan LW-nya setengah L cos theta. Kenapa setengah L? Karena memang panjangnya setengah L. Kemudian kalau di samping itu adalah cos, berarti setengah L cos theta. Itu gampangnya. Kemudian yang NA, min NA-nya nggak tahu, dikali LA. LA itu dari sini ke sini. Berarti ini sama dengan, kita lihat, kita tunjukkan. Ini LA-nya dari sini-sini. Berarti kalau kita refleksikan sama dari sini ke sini. Berarti segitiganya segitiga besar. Ini sudutnya. Nah, LA berada di depan sudut. Kalau di depan sudut berarti dia sin. Berarti LA-nya adalah, nah dia utuh panjangnya utuh L, bukan setengah L. Berarti L sin theta sama dengan 0. Nah, ini persamaan satu, kita nggak bisa apa-apain. Persamaan satu. Nah, sekarang kita pakai di sinilah ya. Sigma fx sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena syarat dari keseimbangan rotasi itu sigma f-nya 0, sigma torsinya 0. Kita coba sigma fx-nya 0. Nah, gaya-gaya pada arah sumbu X itu ada NA. Kita lihat ini ada NA, ada W, ada F, sorry, ada gaya gesek. NA-nya ke kanan positif, F-nya ke kiri negatif. Berarti NA sama dengan W. Atau NA kurangi F sama dengan 0. Atau F-nya sama dengan NA. Gitu ya. Nah, sekarang kita nyari sigma. Nah, kalau gaya gesek itu rumusnya apa? Gaya gesek
Ntar dulu kita coba di sini ya. Kalau sigma Fy sama dengan 0 juga. Sigma Y ada WB ke bawah, ada NB ke atas. Berarti yang ke atas positif, NB kurangi WB sama dengan 0. Berarti NB-nya adalah WB sama dengan M kali G. Ini adalah NB-nya. Ya, ini kita dapat ini. Nah, gaya NA berarti NA itu gaya geseknya ya. Sini. NA sama dengan gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah mu kali N. Mu kali N. N-nya adalah NB. Kenapa NB? Karena gaya gesek, di sini kita lihat di gambar. Ini gaya geseknya, ini ada NB-nya. Jadi gaya geseknya adalah mu kali N. N-nya berarti NB. NB-nya adalah M kali G. Berarti gaya geseknya adalah mu kali MG. NA-nya, sorry. Ya, NA-nya adalah mu kali M kali G. Nah, kita masukkan ke soal. Ini MG setengah ya, setengah MG L sin cos theta. Kurangi NA-nya adalah mu MG L sin theta sama dengan 0. Kita pindah ruas ya. Yang mu MG L sin theta saya pindah ke kanan ruas, tapi saya tulis di kiri. Jadi ini kalau pindah positif, jadi mu MG L sin theta sama dengan, yang ini kan sebelah kiri dan positif, saya tulis lagi setengah MG L cos theta. Ruas kiri, ruas kanan, kita coret yang sama, ini MG-nya dicoret, MG dicoret, L dicoret, L dicoret. Tuh ya. Nah, cosnya pindah ruas ke kanan, mu-nya pindah ruas ke kiri. Berarti sin theta, dia pindah ruas, tadinya mengalir jadi membagi. Per cos theta sama dengan 1/2. Nah, mu tadi mengalir pindah ruas jadi membagi 2 mu. Berarti sin theta bagi cos theta adalah tan theta. Tan theta sama dengan 1/2 mu. Jadi besarnya tan theta adalah 1/2 mu. Seperti itu. Ya, jika ada yang pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Sorry. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang anak dengan berat 400 Newton berjalan dari titik A menuju titik C pada suatu papan dalam keadaan setimbang yang panjangnya 3 meter. Beratnya 250 Newton dan titik beratnya 1 meter di kanan titik A. Ya, berat apa nih? Titik berat dari batangnya. Jika jarak B ke C 1 meter, di mana posisi anak maksimum dari titik C agar tetap aman, batang tidak terangkat dari titik tumpu A. Jadi batang ini tidak terangkat. Anak ini harus berada di mana? Nah, sekarang gini, kita pakai logika, kalau anaknya berada di sini masih aman. Kenapa? Karena ada penangga ini. Nah, kalau anaknya di sini juga aman, berarti anaknya kemungkinan di sini. Ya, kita bikin misalkan, gitu ya, kita bikin batangnya aja lah ya. Nah, kita bikin batangnya. Ini di sini ada ke atas ada NA, NA gitu ya. Di sini ada NB. Nah, di sini ada W anaknya, ini W anak. W anak. Kenapa W anaknya di sini? Karena kalau di sini kemungkinan batang ini akan terangkat ke atas. Berarti WA. Kemudian di sini ada tegangan tali ya. Tegangan talinya sama dengan besar ininya, karena katrolnya tidak berputar, maka besar tegangan tali sama dengan besar benda yang digantung di katrol. Berarti 50 Newton. Nah, NA di sini, nah di sini konsepnya adalah ketika si anak bergerak ke kanan, sampai titik ini, misalkan, kalau seandainya dia sampai titik ini masih belum terangkat, tapi gaya normal di sini 0, karena akan terangkat. Tapi ketika dia naik dikit lagi, bergerak ke kanan dikit lagi, maka dia akan terangkat. Jadi titik maksimal supaya batang ini tidak terangkat, maka gaya normal di A itu 0. Berarti normal di A-nya harus 0. Ini harus 0 ya.
Berarti yang jadi poros adalah di B. Ini jadiin poros. Kenapa? Karena dia tidak ditanya dan tidak diketahui besarnya. Ini adalah porosnya. Poros. Nah, kemudian kita tentukan uh, apa namanya? Gas dengan gaya masing-masing, ya. Kemudian ada W batang juga ya. W batangnya dia 1 meter. Coba kita batangnya beratnya berapa? Kita lihat soal. Beratnya orang anak. Nah, batang ini berat batangnya 250 Newton ya. Terus berat anaknya 400. Ini kita masukin berat anaknya 400 Newton. Ini masih ada satu gaya batang yang belum kita cek. Dia titik beratnya 1 meter di kanan A. 1 meter dari A ke B berapa? Dari A ke B, dari B ke C 1 meter. Oh, ini 1 meter. Berarti dari A ke B ini 2 meter. 2 meter. Kok 2A? 2 meter. Ini dari soal ya. Cuman gambarnya ini menipu. Harusnya B ke C-nya lebih pendek ya. Berarti, nah katanya titik berat bendanya berada 1 meter di kanan A. Berarti di sini ya tengah-tengah ya. Ini W, ini di sini ya di tengah-tengah. Berarti ini W batang itu ya. Nah ini berarti lengannya. Ini NA, ini LA di sini ya. Ini lengannya LA. Ini berarti LB. Yang dari sini ke sini misalkan ini adalah lengan anak. LX itu aja lah ya. Ya LX. Kemudian tegangan tali ke poros ini adalah LT saja. Dengan tegangan tali gitu. Nah, indeks X, B, A terserah antum ya, terserah adik-adik semua. Bebas, yang penting dia menunjukkan lengan dari masing-masing gaya yang diketahui. Nah, setelah tentukan lengannya, kita tentukan arah putarannya. Ini NA sebenarnya nggak usah ditentukan arah putar, menuju poros, ini porosnya ya. Berarti menuju ke poros ini karena dia 0 sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa, cuma negatif lah ya karena searah jarum jam. Ini WB ke poros, ini positif berlawanan. Yang ini menuju ini porosnya ini menuju ke poros, ini searah jarum jam negatif. Ini gayanya ini porosnya berarti menuju ke poros, ini berlawan positif. Jadi sigma torsinya adalah 0 karena ada seimbang. Kemudian kita ambil yang positif dulu ya biar enak. Berarti WB kali LB, yang positif lagi T kali LT kurangi NA kali LA tadi kurangi WA kali LX, kita tulis tadi sama dengan 0 ya. WB-nya batangnya, berat batangnya itu 250. LB-nya tadi kita lihat. Tadi dia berada 1 meter di kanan A. Berarti dari sini ke sini 1. Saya tunjuk pakai kursor ya. Dari sini ke sini 1, sementara jarak antara titik A dengan titik B-nya 2. Berarti dari sini ke sini juga 2. 1. Karena 1 tambah 1, 2. Berarti LB-nya adalah 1. Berarti 250 kali 1 tambah T-nya adalah 50. LT-nya panjang dari T ke poros. Dari B ke C ya. Sorry. Dari B ke C1, dari B ke iya benar. Kan porosnya adalah B. Berarti dari B ke C adalah 1 juga kali 1. LT-nya adalah 1. Cuman gambarnya agak nggak sesuai ya. Jadi dari T ke B itu 1. Dari mana? Dari C ini kan C ke B kan 1 meter dari soal. Dikurangi NA-nya 0 kali LA-nya 2 lah ya. Karena 2. Kenapa 0? Karena dia terangkat. Jadi nggak ada gaya tekan sedikit pun. Kurangi WA-nya 250. LX-nya kita misalkan X. Karena kita mau mencari X. Sama dengan 0. 250 kita pindah ruaskan ke kiri, tapi saya tulis di kanan. Pindah ruas jadi positif. Sorry, kita pindah ruaskan ke kanan, ya positif, tapi saya tulis di kiri. 250x sama dengan, yang ini kan di kiri, tapi saya tulis di kanan. 250 tambah 50
Ya, yang ini kan 0 kali 2 ya 0. Jadi 250x sama dengan 300 ya. 250 ya 300. Berarti x sama dengan 300 bagi 250. Ini coret-coret. Ada yang salah nggak? Ada yang negatif. 50 ini. 50 positif. Kemudian 250, 250. Oke. Kebalik. WA-nya 400. Iya, sorry, ini 400 ya. Ada yang salah. Ini 400. Ini 400. Ini 400. Ya. Ini 400. Ini 400. Ini juga 400 salah. Ini 400. 400. Berarti ini 300 bagi 400. Jadi 3/4 ya. 400. Berarti jadinya X-nya adalah 3/4 meter. Nah, atau 0,75 meter. Ini jarak dari titik B ya. B ke ke anaknya itu 0,75 meter. Ya, berarti bisa kayak gini. Jadi jarak anak 75 cm dari titik B. Nah, atau ini bisa atau jarak anak berarti B ke C kan 1. 1 kurangi 0,75 25 ya. Jarak anak 25 cm dari titik C. Nah, ini. Jawabannya ini. Jadi bisa 75 cm dari titik B atau 25 cm dari titik C agar tetap setimbang. Oke, soal terakhir ya. Soal terakhir kita coba bahas. Ini. Perhatikan gambar berikut ini. Batang homogeen bermassa M diikat dengan tali A dan B. Setimbang pada posisi gambar. Nilai tan theta adalah titik-titik. Ini tan tetanya berapa? Ini ada tali, ini ada tali. Ini ada, kita pisahkan ya. Ini ada tegangan tali gitu ya. Berarti ini sudutnya, ini kalau ini. Nah, ini sudutnya. Theta sama. Berarti yang ini di samping sudut adalah T cos theta. Yang ini berarti T sin theta. T sin theta. Nah, kemudian di sini ada gaya berat juga. Tengah-tengah ya, ini gaya berat W batang. W batangnya M kali G berarti ya. Kemudian di sini ada tegangan tali, ini TB. TB lah ya. Ini di sini adalah poros ya misalkan. Misalkan saya poros di titik B. Karena dia nggak diketahui juga. Ini porosnya di titik B misalkan. Ini poros. Poros. Berarti kita tentukan putarannya. Sekarang ini gaya W menuju ke poros. Nah, sini strat. Ya. Dia melawan arah jarum jam, berarti dia positif. Sorry. Melawan arah jarum jam berarti dia positif. Itu ya. Artinya porosnya keluar di titik B. Torsinya keluar di titik B. Kemudian ini yang T cos theta menuju ke poros. Nah, menuju ke sini berarti arah panahnya seperti ini. Menuju poros dia positif negatif ya karena searah jarum jam ini negatif. Yang ini ke sana, ini poros yang menuju ke poros ini. Kan kalau ada batang antum tarik miring ke sana nanti muternya ke bawah, nanti muternya kayak gini straight. Berarti dia positif juga ya searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Ya. Oke. Kemudian
Setelah itu kita masukkan ke, coba kita tentukan lengannya dulu. Ya, lengannya satu-satu. Nah, sekarang ini porosnya berarti jarak dari perpanjangan ini L cos theta ya. Kita panjangkan. Nah, berarti dari sini ke poros adalah ini adalah L yang cos ya. Katakan L cos itu aja ya. Ya berapa bahasanya 30 cm. Kemudian kita yang sin ini kita perpanjang. Nah, ini adalah yang L sin. Jarak dari garis kerja L sin theta ke poros ini L sin. Besarnya berapa? 20 cm. Dari mana? Dari soal. Kemudian yang W ini kita perpanjang. Karena di tengah-tengah berarti dari sininya juga setengah-tengah. Ini LW berarti 15 cm. Nah, karena tengah-tengah. Ini kan tengah-tengah nih. Berarti dari sini ke sininya juga tengah-tengahnya. LW-nya 15 cm. Kita masukkan ke sigma torsi sama dengan 0. Berarti yang kita masukkan yang positif dulu ya. Berarti W kali LW tambah T sin theta kali L sin kurangi T cos theta kali L cos itu aja ya. Sama dengan 0. W-nya berarti M kali G. W-nya M kali G. M kali G. LW-nya tadi 15. Mau jadiin sentimeter nggak apa-apa. Jadiin meter aja ya. 15 per 100 ini. Tambah T. T-nya nggak tahu berapa ya. Yang ditanya di sini apa? Nilai T. Oke, kita biarin nanti. T sin theta. Ya, T-nya nggak tahu. T sin theta. T sin theta. T sin theta. L sin theta-nya tadi 20 berarti 20 per 100 kurangi T cos theta kali L cos theta-nya adalah 30 ya. L cos theta 30 per 100 sama dengan 0. T cos theta oke, T sin theta. Nah, kita cek kita pakai masuk coba sigma fx-nya ya, sigma fy coba. Sigma fy sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya pada arah sumbu y ada T cos theta ke atas, ada mg ke bawah. Berarti T cos theta-nya sama dengan mg ya. Jadi T cos theta sama dengan mg. Berarti kalau T-nya adalah kalau T-nya adalah mg bagi cos theta gitu ya. T cos theta kan mg. Dari ini. T cos theta kurangi W sama dengan 0. Berarti T cos theta-nya adalah W. Kita masukin. Mg kali, ini kan jadinya 0,15 Mg. Tambah T-nya dikali Mg per cos theta kali sin theta gitu ya. Kali 0, oke 0,2 ya. 0,2 atau sebenarnya 0,2 nya di depan aja tapi nggak apa-apa. Kurangi T cos theta-nya adalah Mg. Jadi 0,3 Mg sama dengan 0. Ya. Ini semuanya bisa dibagi Mg semua. Mg-nya bisa dicoret semua. Mg dibagi Mg semuanya ya. Ya. Berarti jadinya ini 0,15. Ini 0,2 tan theta. 0,2 tan theta dari sin bagi cos kurangi 0,3 sama dengan 0. 0,2 tan theta ini 0,15 kurangi 0,3 itu negatif 0,15. Negatif 0,15 pindah ruas jadi 0,15. Berarti tan theta-nya adalah 0,15 dibagi dengan 0,2. Coba dikali 100 semua. 15 per 20. Ya, dikali 100 semuanya. Sederhanain, dibagi 5 semua. 3 per bagi 5, 4. 3 per 4. 15, 20. 3 per 4.
Ya, jadi tan tetanya adalah 3/4. 15 bagi 3, bagi 5, 4, 3, 15 bagi 5, 3, 20 bagi 5, 4. Jadi tan tetanya adalah 3/4. Ya. Oke, adik-adik juara, cukup sekian ya pembahasan soal-soal tentang dinamika rotasi. Semoga bermanfaat.